Halo, jumpa lagi dengan saya, Patrisius Juwandono. Selamat tersesat di channel yang benar. Topik saya kali ini adalah bagaimana kita menentukan teori untuk skripsi atau tesis atau disertasi atau proyek penelitian yang sedang kita kerjakan. Beberapa mahasiswa saya merasa kebingungan setelah menentukan topiknya. Mereka menanyakan kepada saya, topik saya seperti ini, Pak, tapi terus saya bingung, ini teori yang mau saya baca dan mau saya bahas apa ya? Ya, jadi mereka mengalami kebingungan ketika harus menentukan landasan teori yang harus mereka bahas dalam bab 2 di skripsinya atau di tesisnya. Nah, video kali ini akan menyajikan bagaimana kita menentukan teori, bagaimana kita menentukan kerangka teori untuk sebuah topik skripsi atau tesis atau proyek penelitian yang sedang kita lakukan. Pada dasarnya ada 3 cara dan akan saya sajikan berikut ini. Baik, inilah topik kita, yaitu bagaimana menemukan teori dalam skripsi atau tesis atau disertasi atau proyek penelitian yang lain. Nah, saya mulai dengan yang pertama, kita melihat dulu pada topik atau judul dan rumusan masalah atau tujuan penelitian kita. Jadi kalau Anda punya satu skripsi atau satu proposal skripsi atau tesis atau disertasi atau penelitian yang lain, maka lihatlah dulu topik atau judul Anda dan rumusan masalah atau biasanya juga disebut dengan tujuan penelitian yang sudah Anda tetapkan. Nah, misalnya Anda punya topik perlakuan kasar atau animal abuse terhadap hewan dalam film Dumbo. Ya, jadi ada sebuah film Dumbo, judulnya tentang seekor gajah, dan di situ kita ingin menemukan adegan-adegan yang menyeratkan adanya perlakuan kasar terhadap hewan. Ini adalah topik kita atau ini adalah judul kita. Kemudian kita lihat lagi tujuan penelitian kita atau rumusan masalah kita. Tujuannya adalah mengenali tindak laku kasar terhadap hewan dalam film Dumbo. Nah, dari dua bekal ini kita bisa menentukan teori apa yang cocok untuk bahasan kita ini. Teori apa yang bisa kita bahas di bab 2 skripsi atau tesis kita. Nah, sekarang saya jelaskan lebih lanjut. Jadi yang pertama adalah kita bisa menentukan teori dari topik atau judul kita tadi. Masih ingat kan? Tadi judulnya adalah perlakuan kasar terhadap hewan. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa teori yang cocok atau relevan adalah teori tentang animal abuse. Nah, jadi Anda cari di Google, di internet, teori tentang animal abuse. Kalau mungkin teori dianggap terlalu besar atau terlalu tinggi begitu ya, ya katakanlah Anda bisa menemukan ciri-ciri tentang animal abuse atau prinsip-prinsip di mana animal abuse itu merupakan hal yang dilakukan atau prinsip-prinsip tingkah laku yang mencerminkan animal abuse. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan animal abuse. Itu bisa kita anggap sebagai satu bangunan teori. Ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita melihat dari topik kita melihat dari judul kita, dan dari situ kita bisa menentukan kira-kira teori apa yang relevan atau sesuai dengan topik kita itu. Oke, nah kemudian saya teruskan dengan yang berikutnya, yaitu kita juga bisa menentukan teori dari rumusan masalah atau tujuan penelitian. Ya, dalam setiap proposal tesis atau skripsi atau disertasi kan kita selalu sudah punya rumusan masalahnya ya, atau tujuan penelitiannya. Nah, kita bisa mencermati rumusan masalah itu atau tujuan penelitian itu dan menentukan dari situ teori apa yang tepat untuk kita bahas selanjutnya. Teori apa yang tepat untuk sebagai landasan dari topik ini. Ya. Jadi tadi kalau kita ingat tujuan penelitian kita adalah mengenali tindak laku kasar terhadap hewan dalam film Dumbo. Nah, di sini kita bisa
sedikit banyak menarik kesimpulan bahwa teori yang tepat adalah teori tentang perilaku kasar atau animal abuse. Kita juga bisa mencari ciri-ciri animal abuse. Apa sih yang digolongkan atau dianggap sebagai animal abuse itu? Nah, itu bisa kita cari, bisa kita temukan di Google, di internet, kemudian kita sarikan, dan itulah teori yang kita pakai, kita gunakan untuk membahas topik ini lebih jauh. Oke, jadi yang kedua adalah kita menentukan teorinya dari rumusan masalah atau tujuan penelitian yang sudah kita cantumkan. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke cara yang ketiga, yaitu kita menjawab, walaupun jawaban itu cuma sementara ya, kita menjawab rumusan penelitian yang sudah kita ajukan. Jadi kalau tadi ada rumusan penelitian atau rumusan masalah, ya kita mencoba untuk memberikan jawabannya, walaupun jawabannya itu sementara. Ya, jadi kalau tadi kita kembali ke slide sebelumnya, kita ingat bahwa rumusan masalahnya adalah mengenali perilaku kasar terhadap hewan dalam film Dumbo. Ya, jadi rumusan masalahnya seperti ini. Nah, sekarang kita harus menyediakan jawabannya. Kita harus membayangkan jawabannya. Ya, sekali lagi kita harus membayangkan jawaban apa yang bisa diberikan untuk rumusan masalah seperti ini. Ya, jadi kita lihat. Nah, misalnya jawaban sementaranya adalah 1. Mengurung hewan. Tindakan mengurung hewan itu adalah tindakan yang bisa digolongkan sebagai animal abuse. Nah, begitu kita menentukan jawabannya, walaupun cuma sementara ya, kemudian kita bisa menentukan atau sedikit banyak memperkirakan teori atau prinsip atau informasi tentang kondisi hewan dalam kurungan. Nah, itu bisa Anda cari di Google, sekali lagi Anda mengupek-upek Google, mengupek-upek internet, kemudian mendapatkan gambaran tentang kondisi hewan kalau dia dikurung. Mungkin dia stres, mungkin nafsu makannya berubah, mungkin berubah menjadi ganas, dan sebagainya. Ya, jadi Anda bisa memaparkan hal itu sebagai teori atau prinsip atau informasi yang berkaitan dengan topik Anda. Ya. Yang kedua, tindakan apa yang dilakukan atau digolongkan sebagai animal abuse? Jawabannya adalah memukul hewan. Ya, kita sementara menjawab sendiri pertanyaan kita, yaitu memukul hewan. Nah, sekali lagi kita juga bisa mencari teori atau prinsip atau informasi tentang mengapa manusia memukul hewan dan reaksi hewan jika dipukul. Silakan Anda cari di Google, di internet, ya, mengapa manusia harus memukul hewan, tujuannya apa, apakah untuk menakuti, mengendalikan, pertahankan diri, dan sebagainya, dan bagaimana reaksi hewan jika dipukul. Nah, Anda bisa menyimpulkan bahwa itulah landasan prinsip atau katakanlah suatu pijakan teori untuk pokok bahasan ini. Ya, jadi inilah cara yang ketiga, yaitu kita menjawab sendiri rumusan masalah tadi, kemudian dari jawaban itu kita simpulkan teori apa yang relevan atau yang berkaitan dengan jawaban tadi. Ya. Nah, misalnya kalau Anda punya penelitian yang lain, topiknya korelasi antara kesukaan main game dengan nilai di sekolah. Tujuannya adalah menentukan apakah ada korelasi antara hobi main game online dengan prestasi pelajaran di sekolah. Anda jawab dulu pertanyaan itu. Ya, misalnya ternyata ada korelasi antara main game dengan prestasi di sekolah. Yaitu korelasinya semakin banyak main game, semakin jeblok kinerjanya atau prestasinya. Nah, dari sini Anda bisa menemukan teori yang kira-kira relevan dengan hal itu. Misalnya teori belajar, atau prinsip-prinsip belajar yang baik, atau dampak dari main game. Ya.
dan sebagainya seperti itu. Jadi sekali lagi, pada cara ketiga ini adalah Anda menjawab dulu secara sementara tujuan penelitian Anda, kemudian dari jawaban itu Anda simpulkan mana teori atau prinsip atau informasi yang pas, yang sesuai dengan jawaban itu. Itulah yang kemudian menjadi landasan teori buat Anda untuk topik skripsi Anda. Oke, ya. Sekarang saya lanjutkan lagi dengan masih tentang jawaban. Jadi kita juga bisa menentukan teori kalau kita bisa melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap jawaban itu. Eksplorasi lebih jauh artinya kita merenungkan dan memikirkan lebih jauh jawaban-jawaban yang tadi sudah kita ajukan untuk tujuan penelitian kita. Ya, jadi yang kembali kepada contoh tadi, mengapa manusia mengurung hewan? Nah, ini bisa kita kaitkan dengan teori atau prinsip ekonomi, yaitu manusia mengurung hewan karena dari situ dia bisa mendapatkan keuntungan kalau hewan itu kemudian dipertontonkan di sirkus. Sirkusnya kemudian mendapatkan uang dari penonton dan dia mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Nah, yang seperti itu juga bisa Anda lakukan untuk menentukan teori atau prinsip mana yang kira-kira sesuai dengan topik skripsi atau tesis Anda. Ya, jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi lebih jauh jawaban-jawaban yang tadi sudah Anda tentukan atau sudah Anda bayangkan di langkah sebelumnya. Oke? Nah, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bagaimana menemukan teori untuk topik skripsi kita, untuk topik tesis kita, atau penelitian kita? Yang pertama, bacalah topik atau judul Anda dan simpulkan teori mana yang perlu dibahas. Ya, yang kedua, bacalah rumusan masalah atau tujuan penelitian yang sudah Anda tetapkan dan tarik dari situ teori apa yang relevan. Yang ketiga, berikan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau tujuan penelitian tadi dan simpulkan teori atau prinsip atau informasi apa yang relevan dengan jawaban tersebut. Kalau perlu Anda bisa melakukan eksplorasi lebih jauh terhadap jawaban itu untuk lebih dalam menemukan teori-teori atau prinsip-prinsip yang relevan. Nah, itulah cara bagaimana menentukan teori untuk skripsi Anda, untuk tesis Anda, untuk disertasi Anda, untuk proyek penelitian Anda. Kiranya membantu. Terima kasih. Sampai jumpa di episode saya berikutnya.